Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-13, lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami hadirkan obrolan komunitas untuk Anda, edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Kita akan membahas topik yang sangat pas sekali untuk kita perbincangkan pada malam hari ini, dan mungkin yang sudah mengikuti sosial media dari Pro 1 Palembang sudah seliweran juga flyer kita dengan narasumber yang akan kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Akan membahas mengenai reaching ya, the sky, membidik prestasi membangun negeri. Langsung nantinya akan membersamai kita Formakiv UIN Raden Patah Palembang. Tapi sebelum itu pendengar, kami informasikan untuk Anda, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Melalui program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah, ribuan mahasiswa Indonesia memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi dan juga mengembangkan potensi terbaiknya. Di dalam kesempatan tersebut hadir Forum Mahasiswa KIP Kuliah, Formakiv, sebagai wadah yang menyatukan para penerima KIP Kuliah untuk saling menginspirasi, bertumbuh dan juga berkontribusi. Sudah hadir membersamai kita langsung untuk membahasnya lebih lanjut terkait membidik prestasi membangun negeri. Ada adik-adik berprestasi dan juga berbakat dari Formakiv UIN Raden Patah Palembang. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah hadir bersama kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang. Ada Muhammad Rivaldo, Ketua Umum Formakiv UIN Raden Patah Palembang. Ada Alex Nurdin, DPO Formakiv UIN Raden Patah Palembang, dan juga Sopwatul Auliah, Sekretaris Umum Formakiv UIN Raden Patah Palembang. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam. Selamat malam kembali. Oke, gimana kabar kalian bertiga? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, kita ke Rivaldo dulu. Panggilannya Rivaldo? Panggilan saya sendiri Kak, sehari-hari Rivaldo. Terkadang dipanggil kawan-kawan Kak Rival. Oh, Kak Rival. Banyak ya. Oke. Rival, saat ini lagi sibuk apa nih kegiatannya Rival? Kalau sekarang lagi diembani amanah di organisasi selaku ketua umum Kak. Ketua umum Forum Mahasiswa KIP Kuliah UIN Raden Patah Palembang. Dan aktif juga di berbagai organisasi. Salah satunya di fakultas itu internalnya di Badan Eksekutif Mahasiswa BEM. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, jadi saat ini jurusan apa dan semester berapa? Jurusan sekarang di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yaitu saya sendiri Komunikasi Penyiaran Islam. Semester sekarang ongoing semester 5. Oh, semester 5. Berarti masuk tahun ketiga ya? Oke, Alex Nurdin, namanya komersial sekali ya. Sangat tidak asing. Oke, DPO Formakiv UIN. DPO ini apa maksudnya? Dewan Pengawas Organisasi. Dewan Pengawas Jadi Organisasi. Dewan Pengawasnya di dalam Formakiv ini. Oke. Lagi sibuk apa nih kegiatan sehari-hari? Kalau kita saat ini biasa mahasiswa, saat ini sebagai mahasiswa akhir ini sekarang. Jadi lagi fokus menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa gitu. Berarti kakak tingkatnya ya. Jurusan apa? Alex? Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik UIN Raden Patah Palembang. Oke. Selanjutnya yang paling cantik malam ini ada Sopwatul Auliah, panggilannya pasti Aulia ya? Iya. Oke. Aulia saat ini lagi sibuk apa nih Aulia? Di Formakiv ini diberikan amanah menjadi sekretaris umum, di HMPS diberi amanah dan kepercayaan juga sebagai kadip pendidikan. Oke, berarti lagi pada sibuk semua ya? Iya. Sibuk dengan Formakiv, ada juga yang lagi sibuk untuk menyusun tugas akhir, dan juga banyak kegiatan-kegiatan lainnya juga. Oke, kita ke topik kita pada malam hari ini, Reaching the Sky, membidik prestasi membangun negeri. Tapi sebelum itu Kak Pilih boleh tahu dulu, untuk Formakiv ini, Formakiv UIN Raden Patah Palembang ini organisasi seperti apa nih? Boleh Rival dulu yang jawab. Ini sebelumnya Kak, untuk forum mahasiswa KIP ini baru bertransformasi nama di tahun 2026 ini. Yang awalnya itu IMA-Diksi KIPK UIN Raden Patah Palembang. Ikatan Mahasiswa Bidik Misi KIP Kuliah UIN Raden Patah Palembang. Dan di tahun 2026 bertransformasi lagi menjadi Forum Mahasiswa KIP Kuliah UIN Raden Patah Palembang yang dikenal sekarang Formakiv. Oke. Sudah berapa lama Rival ikut di organisasi ini? Sekitar dari awal
penerimaan selaku penerimaan beasiswa KIP ini, ikut gabung dan terjun melaksanakan bersama kawan-kawan organisasi untuk menjalankan proker dan lain sebagainya. Oke, berarti lumayan lama juga ya. Ya. Siap. Kalau Alex sendiri, Alex, kenapa nih Lex? Dari sekian banyak organisasi yang ada di kampus, akhirnya tertarik sama Formakip ini? Oke, baik. Memang organisasi di kampus tuh banyak kan. Kalau Formakip ini itu sebagai forum mahasiswa KIP kuliah, jadi yang di dalamnya itu perhimpunan ataupun kumpulan dari mahasiswa KIP kuliah itu sendiri yang berada di lingkungan UIN Raden Patah Palembang. Jadi semua organisasi ini, Formakip ini itu hanya untuk mahasiswa KIP. Ya. Jadi di sini kita berkumpul satu keluarga sama-sama mahasiswa KIP kuliah ya, yang diamanahkan, yang dipercayai, yang dibiayai sama negara ya. Yang mana tentunya punya potensi masing-masing di sana. Nah, kita himpunkan di sini, kita belajar bersama, kita berkomunitas di sini, kita menjalankan sebagai kegiatan kita mahasiswa seperti biasa ya. Kewajiban kita menyelesaikan tugas kita di bangku perkuliahan. Tapi di sisi lain kita harus mengembangkan diri kita juga, mengembangkan prestasi akademik kita maupun prestasi non akademik. Nah, di sinilah di organisasi inilah kita himpun semuanya, kita belajar bersama melalui forum ini, kita rancang program kerja yang bakal meningkatkan kemampuan kita bersama itu, kita eksekusi bersama, itulah kawan-kawan yang di pengurus ini. Ya, jadi semua mahasiswa KIP itu bagian dari kita, Formakip UIN Raden Patah Palembang. Berarti ini untuk bisa ikut di organisasi ini ada fakultas khususnya ya? Tidak ada. Apa umum bisa ikut? Iya, selagi dia sebagai mahasiswa KIP kuliah dan sebagai mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif ya? Oke, kita ke Aulia. Aulia sebagai sekretaris umum Formakip UIN. Ini job desk Aulia apa nih di organisasi ini? Ngapain aja tuh? Di sini Aulia memegang teguh tanggung-jawaban mengenai administrasi, membuat schedule rapat selama 1 periode pengurusan, dan bertanggung jawab penuh kepada ketum mengenai proker yang telah disepakati. Oke, siap-siap. Berarti banyak semua ya, mempunyai job desk masing-masing. Nah, kalau dari ketuanya nih, kalau dari Rival lebih apa nih job desk yang Rival emban di sini sebagai apa nih? Ngapain aja gitu? Saya selaku ketua umum itu ada di dalam itu pedoman dalam organisasi kami itu ada namanya ADART dan GBHO dan GBHK. Nah, untuk di dalam GBHO dan GBHK bahwasanya saya selaku tugas saya di sana itu ini untuk memonitoring kawan-kawan, untuk mengawasi kawan-kawan, untuk melaksanakan programnya masing-masing dan membangun relasi keluar mengenai forum-forum KIP di lain universitas lain seperti UIN di Fatmawati Bengkulu, UIN Suskaryo dan lain sebagainya. Termasuk kami beberapa kemarin sudah berkolaborasi dan silaturahmi bersama-sama kawan Formakip Polsri. Wih, mantap ya. Nah, jadi dari sekian banyak program yang sudah kalian lakukan, yang sudah kalian garap bersama tim dan juga teman-teman, program apa nih yang akhirnya menjadi unggulan yang saat ini sedang dijalankan atau mungkin sudah berakhir? Boleh, Alex. Oke, baik. Untuk kawan-kawan Ripaldo ini ya, sebagai ketua umum tuh baru selesai juga pergantian pengurusan, masih baru. Jadi mereka tuh lagi menggarap program untuk 1 tahun ke depan, untuk 1 periode ke depan, program apa yang bakal mereka laksanakan untuk kawan-kawan diri mahasiswa KIP di lingkungan UIN Raden Patah Palembang ini. Nah, kalau kemarin di kepengurusan saya kemarin, itu kan saya juga kebetulan ketua umumnya kemarin. Baru sertijab ya? Iya, benar ya. Senang sekali. Jadi kami itu lebih fokus kepada program pelatihan, peningkatan skill ataupun kemampuan mahasiswa itu pertama seperti pelatihan menulis dan juga pelatihan bahasa gitu. Nah, jadi kita tuh fokus di peningkatan kemampuan ataupun skill untuk nantinya itu sebagai bekal mencapai prestasi akademik maupun non akademik. Sehingga dari program itu misalnya program menulis ini yang menjadi unggulan kami, yang mana misalnya dalam program pelatihan menulis karya ilmiah. Sehingga dari sana pelatihan sana kami menghasilkan kawan-kawan mahasiswa KIP itu misalnya ketika ada perlombaan delegasi kami kirim di mana gitu. Seperti kemarin kami mengirim kawan-kawan untuk ikut perlombaan tingkat nasional karya tulis ilmiah itu esai itu di Bengkulu kemarin mengirim. Nah, dari pelatihan itu hingga menghasilkan
feedback untuk mahasiswa-mahasiswa, untuk kawan-kawan dari program kerja yang kami rancang itu. Nah, ada beberapa juga seperti program kerja berbagi, terus sosial kemasyarakatan, sehingga di program-program itu menjadi sebuah acuan untuk kami untuk mengurus berikutnya, bagaimana apa yang harus dilakukan ke depannya, satu periode ke depan untuk mengurus berikutnya. Oke, wih detail ya. Nah, kita ke Rival lagi. Rival, ini kan tadi disinggung juga nih oleh Alex ya, untuk meningkatkan juga kualitas akademik. Nah, kalau dari Formakiv ini sendiri, perannya seperti apa nih dalam meningkatkan kualitas akademik, kepemimpinan dan juga karakter mahasiswa itu sendiri? Di Forum Mahasiswa Formakiv di UIN Raden Fatah Palembang ini ada namanya Departemen Keilmuan kan. Nah, Departemen Keilmuan ini untuk membantu kawan-kawan untuk memahami dan yang ingin dipelajari oleh kawan-kawan penerima KIP melalui kepala departemen di keilmuan itu sendiri. Misal nih Kak, kita ingin belajar misalnya cara membuat esai yang baik atau artikel ilmiah yang baik. Di sana silakan mengajukan kawan-kawan yang penerima KIP. Nanti yang menyusun dan menyelenggarakannya itu dari Forum Mahasiswa KIP dibawa oleh departemen keilmuan. Oke. Kita ke Aulia lagi. Oke, Aulia, ini dari sekian lamanya Aulia ikut di organisasi Formakiv ini, pastinya ada juga tantangan tersendiri nih Aulia, yang Aulia alami gitu kan. Nah, kira-kira selama ini apa nih tantangan tersendiri yang Aulia alami dalam organisasi Formakiv ini? Oke, mungkin di sini ini Kak masih kalau Aulia sendiri tantangannya mungkin ketika membagikan waktu perkuliahan dengan organisasi itu mungkin terasa berat. Dimana kita sebagai mahasiswa tentu harus tetap mengutamakan dunia akademik karena tujuan kita utama itu adalah dunia perkuliahan. Nah, selain itu juga kita tidak boleh menjadi mahasiswa yang pasif. Tentu kita harus aktif berorganisasi agar punya relasi. Nah, kalau mengenai tantangan, kalau Aulia sendiri tidak punya tantangan yang terlalu signifikan karena di sini Aulia merasa bersyukur mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Jadi Aulia harus berkontribusi di forum ini. Nah, tapi kalau untuk tantangan Formakiv sendiri menurut Aulia saat ini adalah kurangnya kesadaran dari penerima beasiswa KIP di mana mereka ini belum punya kesadaran untuk berkontribusi. Bahkan mereka itu merasa hanya ini wadah KIP ini wadah apa sih? Mereka itu taunya hanya saat proses pencairan, tapi mereka tidak tahu mengenai hal detail. Ini untuk apa, fungsinya untuk apa. Jadi itu sih Kak. Padahal ada amanah juga ya di balik itu. Jadi bukan hanya pencairan aja, betul kata Aulia tadi. Oke, kayaknya ada yang mau gabung sama kita. Boleh kita angkat dulu, belum di-invite padahal ya. Di 369977. Selamat malam Pro 1. Terputus, boleh dicoba lagi ya di 0711369977 atau juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 082179279090. Kita ke Aulia lagi, tadi sudah disinggung manfaat dari Formakiv ini ya. Ada juga pencairan tadi ya, beasiswa yang didapat. Nah, selain itu Aulia, kira-kira apa lagi nih manfaat yang didapat oleh Aulia pribadi nih di Formakiv ini? Tentu membangun relasi, mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Seperti awalnya Aulia belum tahu mengenai hal administrasi, di Formakiv Aulia bisa mendapatkan hal itu. Dan yang paling penting, sesuai yang sudah dijelaskan oleh Kak Rival tadi, bahwasanya kalau ada kita pengen nih mau mengadakan apa, entah karya tulis ilmiah, itu bisa kita ajukan ke pengurus Formakiv. Jadi kita bisa belajar Kak. Nah, selain hal itu juga Aulia belajar banyak hal tentang sosial kemasyarakatan. Nah, yang bagaimana salah satu proker di Formakiv ini biasanya mereka berbagi ke panti asuhan. Nah, di sini itu kita itu benar-benar merasa bersyukur, bertumbuh. Jadi kita harus bersyukur banyak terhadap Tuhan dan di sini kita bisa belajar banyak hal. Oke, mantap ya. Yang pasti dari setiap individu juga memiliki manfaat yang berbeda-beda ya, yang didapatkan oleh dirinya sendiri. Nah, kita ke Rival lagi. Rival, boleh Rival disampaikan mungkin strategi mungkin ya, strategi dari Formakiv ini untuk menarik minat mahasiswa biar lebih aktif lagi berorganisasi seperti apa Rival? Dari Forum Mahasiswa KIP sendiri Kak, bahwasanya kami selalu open terhadap mahasiswa yang ingin gabung kepada Forum Mahasiswa KIP. Karena di sini kami memiliki tanggung jawab penuh dan amanah yang harus dijalankan, bahwasanya kami selaku penerima manfaat dari uang-uang negara, APBN negara dari beasiswa KIP ini, kami harus mengemban amanah untuk menjalankan
dan menyambungkan suara-suara aspirasi kawan-kawan yang penerima KIP di UIN Raden Fatah Palembang kepada petinggi-petinggi UIN. Nah, di sini cara kami untuk menarik mahasiswa untuk gabung di Formakip, salah satunya kami yang mengurus pemberkasan pencairan baik itu dari awal hingga akhir, itu forum mahasiswa KIP yang mengurus kepada pihak kampus. Karena banyak kawan-kawan yang tidak tahu bahwasanya forum KIP ini, Formakip tidak bekerja, tetapi Formakip ini yang mengurus seluruh surat menyurat, LPG-an mengenai pembiayaan uang yang dicairkan kepada rekening masing-masing mahasiswa itu yang mengurus semua itu forum mahasiswa KIP. Jadi kalau kawan-kawan ada keluhan apapun di asrama, apapun yang dikenakan ada pengurangan biaya apapun itu, alhamdulillah forum ini menampung dan akan menyampaikan kepada pihak yang bersangkutan, yaitu dari petinggi UIN. Tetapi selama ini alhamdulillah tidak ada yang meneko-neko seperti yang ada kasus-kasus di luar. Alhamdulillah banget Kak. Karena di sini kami menjaga integritas, bahwasanya kami mencintai alma mater kami, kami menjaga alma mater kami, bahwasanya kami bisa berjuang, kami bisa berusaha, dan kami bisa menjaga nama baik forum kami sendiri Kak di UIN Raden Fatah ini. Oke, mantap ya. Oke, kita ke Alex lagi. Alex boleh? Nah, Alex, bagaimana nih Formakip membangun kerjasama dengan organisasi lain ataupun dari pihak luar kampus sekalipun? Yang gimana nih, Alex? Oke, baik. Tentunya kita sebagai forum ini tidak bisa berdiri sendiri kan, dan bisa melaksanakan program kerja tanpa melakukan hubungan ataupun kolaborasi dengan organisasi-organisasi lain. Seperti kami kemarin lagi fokus lebih berkolaborasi kepada kawan-kawan Formakip yang berada di lingkungan Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Contohnya Formakip Polsri tadi, terus komunitasnya mahasiswa KIP Kadiksri, kawan bidik misi KIP kuliah yang berada di Universitas Sriwijaya, terus ada komunitas kawan KIP yang berada di UIGM, sehingga kami di sana melaksanakan silaturahmi, kolaborasi, diskusi bakal apa yang kita lakukan untuk kedepannya, bekerja sama di bidang apa gitu, terus proker apa, karena kita sebagai mahasiswa yang notabene dibiayai sama negara, yang dapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Karena kita melihat kan sekarang untuk berada di perguruan tinggi yang pendidikan perguruan tinggi itu kan tidak semua orang bisa merasakan hal itu, punya kesempatan itu. Nah, kita sama-sama mahasiswa KIP, maka apa yang kita berikan untuk instansi, untuk wilayah kita, untuk provinsi, untuk negara dari pembiayaan itu, sehingga apa yang dibiayakan dari rakyat untuk kembali lagi ke rakyat, bentuk pengabdian itu tadi dari komunitas-komunitas yang berada di lingkungan Palembang. Kemarin kami melaksanakan kolaborasi itu tadi, berbagi, terus galang dana dan sebagainya. Itu bentuk kolaborasi kerjasama kami antar forum, antar komunitas sesama komunitas atau perkumpulan organisasi mahasiswa KIP itu sendiri lintas perguruan. Oke. Nah, kalau kita mengerucut ke topik ya, tadi membidik prestasi membangun negeri. Nah, Rival, ini kira-kira makna dalam konteks pelajar atau mahasiswa saat ini seperti apa, Rival? Membidik prestasi membangun negeri itu adalah salah satu itu adalah ciri khas Kak, slogan dari forum mahasiswa KIP UIN Raden Fatah Palembang. Kalau udah nyebut Formakip UIN Raden Fatah Palembang pasti membidik prestasi membangun negeri. Ya, karena kenapa Kak? Identitas yang tidak lekat kepada mahasiswa penerima KIP, bahwasanya mahasiswa KIP kuliah UIN Raden Fatah Palembang yang sudah notabene yang penerima KIP pasti itu berprestasi. Karena salah satu syarat penerima KIP itu bukan hanya dari kalangan keluarga miskin, tetapi yang memiliki prestasi, yang memiliki bakat, dan yang memiliki kemauan untuk mencapai itu. Nah, dari membidik prestasi membangun negeri, sebagai penerima manfaat dari uang masyarakat, itu kita harus mengembangkan lagi dengan prestasi kita, baik itu non akademik maupun akademik. Seperti Rivaldo Kak, pernah ikut lomba nasional di bidang sejarah. Alhamdulillah itu dapat medali emas. Itu salah satu kebanggaan sebagai Rivaldo penerima KIP, bisa membawa bangga terutama diri Rivaldo sendiri dan forum dan UIN Raden Fatah Palembang. Oke. Berarti ini untuk Formakip ini sendiri untuk penerima beasiswanya tidak pandang bulu ya. Benar. Jadi ibaratnya kasarnya mau yang kaya mau yang miskin, tapi kalau dia deserve ataupun dia pantas kan dengan prestasi yang dimiliki, dia juga bisa dapat kesempatan itu. Oke. Nah, kita ke Aulia. Aulia,
kalau menurut Aulia sendiri, kenapa nih prestasi tidak hanya diukur dari nilai akademik nih Aulia, tetapi juga dari kontribusi kita terhadap masyarakat, gimana Aulia? Baik, kalau dari Aulia sendiri Kak, kalau prestasi hanya diukur sebuah akademik, itu rasanya terlalu sempit. Karena terkadang sebuah nilai itu hanyalah angka di atas kertas. Nah, akan tetapi kalau prestasi itu kita ukur ketika kita aktif sosialisasi dengan masyarakat, itu di mana bahwasanya kita itu mampu memberikan manfaat dan dampak baik untuk orang lain. Kalau hanya sekedar di akademik, itu terkadang terkesan membawa bahwasanya aku ini hebat loh, aku bisa di sini, orang lain nggak bisa. Nah, padahal seharusnya kita itu hidup sebagai manusia, jangan merasa lebih baik dari orang lain, tetapi kita itu harus memberikan manfaat dan berdampak untuk orang lain. Wow, keren jawabannya ya. Nah, lagi nih Aulia. Ya. Nah, kalau dari Aulia sendiri, cara membangun budaya prestasi di lingkungan sekolah atau kampus seperti apa nih Aulia? Nah, kalau Aulia sendiri, terutama kalau prestasi akademik tentu tuntaskan tugas, jalani semua perkuliahan, maksudnya baik itu tugas, entah itu ada kerjasama dengan dosen. Nah, kalau prestasi untuk non akademik ini harusnya itu kita sebagai mahasiswa itu mempunyai ambisi yang cukup tinggi untuk hal-hal yang positif. Bisa ikut seminar nasional ataupun webinar nasional. Nah, di sini itu benar-benar memberikan dampak yang bermanfaat untuk kita. Nah, selain ikut seminar webinar, kita juga bisa ikut komunitas-komunitas yang bagus seperti di Formakiv UIN Patah Palembang ini. Nah, di sini ini kita akan belajar banyak hal, tidak hanya tentang akademik tetapi juga non akademik. Oke, tapi sebenarnya masuk Formakiv ini juga susah ya, karena ini kan mahasiswa pilihan. Nah, kalau dari pengalaman Rival sendiri, Rival gimana Pak? Pengalamannya Rival bisa sampai di titik ini nih, ada di sebagai ketua Formakiv ini Rival. Untuk Awal perjalanan ya? Awal perjalanan Kak, itu bisa bukan mungkin dan cukup panjang kalau ingin diceritakan, tetapi bisa disimpulkan bahwasanya Rivaldo dulu setelah menerima manfaat beasiswa KIP, Rivaldo bertanya di dalam diri, Rivaldo akan pulang kemana untuk mengembangkan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Rivaldo mencari rumah yang tepat untuk anak-anak penerima beasiswa KIP. Dan terjawab di UIN Raden Fatah Palembang itu ada namanya kemarin Imadiksi KIPKA UIN Raden Fatah Palembang, Ikatan Mahasiswa Bidik Misi KIP Kuliah UIN Raden Fatah Palembang, dan bertransformasi sekarang menjadi Formakiv. Nah, di sana Rivaldo mendapatkan ibarat itu karena Rivaldo juga rantau di sini di Kota Palembang. Rivaldo mendapatkan rumah baru. Orang-orang yang humanis, harmonis, yang selalu welcome dengan para penerima KIP. Apa permasalahan di kuliah, apa yang sedang susah dialami oleh adik-adiknya, di sana sangat menyentuh Rivaldo emosional. Jadi Rivaldo teringat bahwasanya ini rumah yang tepat untuk Rivaldo. Nah, dan Rivaldo juga melakukan mengikuti untuk bergabung di forum mahasiswa KIP ini di UIN Raden Fatah Palembang ya, karena Rivaldo intinya Rivaldo itu mencari rumah untuk pulang mahasiswa KIP Kak, karena Rivaldo juga sendirian di Palembang, nggak ada saudara, dan menginjakan kaki di UIN Raden Fatah itu ibarat tuh berdiri sendiri Kak awal-awal. Tetapi ketika pulang itu ketemu Kakanda Alex ini ya sangat welcome kepada saya. Jadi saya tertarik, saya berminat, dan sampai sekarang bisa menjadi di posisi ini sangatlah ya sangat sedih ya, karena perjuangan kawan-kawan bersama kawan-kawan sekalian menjalankan forum ini. Ya, forum ini banyak sejarahnya Kak, karena sudah berdiri 1 dekade Kak. 1 dekade di tahun 2026 ini. Karena forum ini dari tahun 2016 ke tahun 2026 ini bukanlah tahun yang singkat, bukanlah momen yang sulit dilupakan, tetapi para senior dari angkatan 2016 hingga sekarang bisa menemani, terus memberikan arahan, terus memberikan dorongan ke adik-adiknya sekarang. Itu momen yang paling Rivaldo banggakan di forum ini adalah di mana ia selalu welcome kepada kawan-kawan penerima KIP. Ia selalu menanyakan, ini mahasiswa KIP ya, ada permasalahan apa, itu ada cerita apa, kayak gitu Kak. Karena rumah yang paling nyaman yang udah di UIN Raden Fatah Palembang, yaitu salah satu itu satu-satunya bahkan Kak, yaitu forum ini Kak Rivaldo.
Oke, karena rezeki itu bukan hanya bersifat materi ya, tetapi juga kita dikelilingi orang-orang baik, satu frekuensi juga, itu merupakan rezeki yang tak ternilai harganya. Oke, kita ke Alex lagi ya. Nah, Alex, ini di tengah gempuran era digital saat ini, Alex ya. Jadi inovasi yang dilakukan Formakip agar tetap relevan dengan kebutuhan mahasiswa seperti apa nih, Alex? Oke, baik. Itu balik lagi seperti yang dipaparkan oleh saudara Ripaldo tadi ya. Jadi kita tuh di sini itu perhimpunan ataupun forum mahasiswa KIP kuliah, yang mana seluruh mahasiswa KIP kuliah kita sangat terbuka untuk kawan-kawan. Permasalahan, kalau ada permasalahan kita hadir, ada aspirasi kita tampung, kita sampaikan jika itu harus diselesaikan gitu. Terus ketika ada permasalahan kita hadir sebagai mediator, mediasi penengah dari permasalahan yang ada gitu, sehingga kita tidak memandang dia mahasiswa dari dari daerah mana, dari fakultas mana, dia baru atau tidak dari sebagai mahasiswa KIP, tidak. Selagi sebagai mahasiswa KIP kuliah khususnya, kami tetap merangkul mereka bersama, sehingga rasa kekeluargaan itu tetap tumbuh di organisasi ini. Terus mereka sehingga walaupun di era digital sekarang kan semuanya serba digital kan, semuanya komunikasi dan juga komunikasi lewat grup. Nah, kami juga komunikasi sesama pengurus ini lewat grup misalnya. Terus tidak selalu membahas tentang organisasi, juga membahas tentang hal-hal yang lain, sehingga tidak terfokus di tentang organisasi, sehingga kalau ngumpul ya organisasi, rapat, proker dan sebagainya. Jadi kami tidak fokus di sana, lebih fokus untuk membangun rasa kekeluargaan. Ya, baik itu secara langsung maupun melalui media sosial, maupun WhatsApp, maupun Twitter dan sebagainya, maupun Instagram. Sehingga ketika ngumpul tidak hanya terfokus pada program kerja, tidak hanya terfokus pada rapat dan sebagainya. Kalau ngumpul ya welcome, kita bahas, cerita, ada masalah, cerita apa gitu, kita bantu, kita kalau ada permasalahan yang sulit dipecahkan gitu. Apalagi mahasiswa kan terkadang tuh karena banyak tugas ya, tugas numpuk dalam 1 minggu 5 tugas misalnya ini. Nah, kadang pusing kan mau cerita kemana, isi kepala ini numpuk itu kan, harus dikeluarkan gitu. Sehingga kami hadir sebagai ruang tempat bercerita gitu dari forum ini. Jadi walaupun nggak membantu secara langsung, tapi kalau misalkan udah diceritakan, udah diluapin gitu, kayak lega tersendiri aja ya. Karena merasa nggak sendirian, dirangkul sesama dengan teman-teman dari Formakip. Wih, keren ya. Oke, kita ke Aulia lagi. Aulia, kalau menurut Aulia sendiri nih, tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda dalam meraih prestasi nih, apa nih Aulia? Rasa males ya, karena biasanya generasi muda ini dikenal dengan generasi yang suka rebahan, suka yang instan, kaum mendang-mending ya. Kaum mendang-mending. Terkadang ada rasa aku pengen ikut ini deh, tapi udahlah capek. Jadi hal inilah yang membatasi mereka untuk berprestasi, Kak. Oke, nah kalau dari peran Formakip ini sendiri nih bagi Aulia ya, untuk peran Formakip untuk dari Aulia sendiri dalam mendukung pengembangan potensi dan juga prestasi Aulia pribadi seperti apa, Aulia? Kalau Aulia sendiri, Kak, biasanya kan di Formakip ini dia kan penuh dengan proker nih. Nah, jadi setiap ada agenda Aulia ikuti. Jadi Aulia tuh tahu hal-hal baru, bahkan dari hal-hal yang Aulia benar-benar kosong, ketika Aulia sudah mengikuti pasti meskipun tidak banyak ada yang Aulia dapatkan. Nah, jadi dengan mengikuti kegiatan secara aktif, jadi secara tidak langsung Aulia itu paham banyak hal. Nah, di sini Aulia bisa belajar banyak hal, mengetahui tentang hal ini, hal itu. Jadi dengan adanya mengikuti agenda-agenda tersebut, Aulia punya rasa sepertinya kedepannya saya harus seperti ini. Ada rasanya termotivasi, Kak, begitu. Oke, jadi ada pelajaran tersendiri yang bisa diambil ya dalam setiap proker yang dijalankan oleh Formakip. Oke, kita break dulu ya. Kita break dulu di menit ke-42, nanti kita bakal balik lagi. Tentunya masih dengan topik kita pada malam hari ini. Masih bersama dengan adik-adik berprestasi dari Formakip UIN Raden Patah Palembang terkait membidik prestasi, membangun negeri. Pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di festival kampus nanti, pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa? Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan. Lah, kok baju adat sini nah? Kan temanya favorit dress.
Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat. Iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat. Baik saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah. Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini. Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir. Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api. Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat. Ibu, takut Bu, kenapa banyak bencana Bu? Tenang anakku, tenang. Tidak mau Bu, cepat rusak bumi Bu. Tenang nak, tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia, serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-46 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama dengan adik-adik dari Formakip UIN Raden Patah Palembang, masih bersama Rival, Alex, dan Aulia ya. Masih membahas mengenai Reaching Sky, membidik prestasi membangun negeri. Kita sapa kembali. Masih aman ya? Masih aman. Oke. Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, untuk siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store, tentunya di radio terestrial Anda. Oke, kita kembali lagi ke Rival, Alex, dan juga Aulia ya. Nah, kalau dari kalian bertiga nih, kita ke Alex dulu boleh. Nah, kira-kira Alex, ini harapan dari Formakip terhadap mahasiswa UIN Raden Patah Palembang ya, agar semakin aktif berkontribusi bagi kampus dan masyarakat, seperti apa nih Lex? Oke, baik, terima kasih. Jadi kita sebagai mahasiswa tadi, terutama mahasiswa ya, sebagai diberi kepercayaan ya, sebagai untuk dibiayai dapat kesempatan menduduki
jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Sehingga harapan saya pribadi untuk kawan-kawan mahasiswa sama terutama mahasiswa di kuliah, marilah kita melakukan hal-hal kecil untuk mengabdi di masyarakat, terutama kalau untuk di forum sesama mahasiswa kuliah ini, Kementerian dan Pata Palembang, menjaga nama baik instansi dan sebagainya, alma mater gitu. Terus mengukir prestasi itu tadi sebagai mahasiswa kuliah. Prestasi itu tidak hanya tentang soal menang lomba ataupun mengikuti perlombaan banyak perlombaan tidak. Tapi paling tidak itu tadi prestasi bisa menyelesaikan tugas kita sebagai mahasiswa, itu menyelesaikan studi kita S1 kita. Prestasi juga. Jadi prestasi itu bukan hanya sekedar saya ikut banyak lomba, menang lomba ini, menang lomba itu, tidak. Tapi apresiasi diri juga, menyelesaikan pendidikan, tugas dan kewajiban kita sebagai mahasiswa yang mana dipercaya, dibiayai sama negara, sehingga kita menyelesaikan kewajiban kita sebagai mahasiswa S1, sehingga kita bisa mengabdikan diri kita nanti di masyarakat nantinya. Oke, betul ya. Jadi sesuai dengan amanah yang diemban ya. Oke, kita mampir ke YouTube kita dulu. Sepertinya ramai sekali ya yang support dialog kita pada malam hari ini. Kita sapa-sapa dulu untuk pemirsa kita yang ada di YouTube yang sudah mengisi live chat kolom komentar kita. Ada Muhammad Sofian, terus juga Syifa Rahma. Ini kawan kalian semua ya. Ada juga Nopita Sari, terus juga Kirana Tiara Putri Lestari ya. Oke, terima kasih udah mensupport dialog kita pada malam hari ini. Kita ke Rival lagi, boleh Rival? Nah, kalau dari Rival sendiri apa nih Pal? Kira-kira program pengabdian kepada masyarakat nih yang menjadi ciri khas Formakiv seperti apa Pal? Untuk pengabdian selama ini Kak, itu dari sosial keagamaan itu ada berbagi menebar manfaat kepada adik-adik yatim piatu di panti. Nah, tetapi di zamannya Rivaldo ini nanti Rivaldo berharap akan lebih kreatif lagi. Rivaldo ingin mahasiswa KIP dan terkhusus yang penerima KIP UIN Raden Fatah Palembang itu seperti kawan-kawan di YBM PLN, beasiswa YBM PLN Gencar Kak, itu dia ada eco trip di bank sampah. Rivaldo ingin kawan-kawan mengabdikan diri untuk digarap nanti, itu konsep awal dari Rivaldo untuk menggarap bagaimana cara mengelola sampah yang baik. Terutama Rivaldo SMA dulu itu SMP SMA dulu membuat eco-brick dan eco-enzim. Eco-enzim itu untuk menyuburkan tanah, untuk menebar manfaat bagi tanah Kak. Untuk menyuburkan ibarat tuh limbah rumah tangga itu bisa diolah. Itu sekarang di Indonesia lagi gencar-gencarnya Kak. Sekarang untuk membuat ekoenzim itu. Ekoenzim itu dari limbah rumah tangga, baik itu dari limbah sayur-sayuran itu dikumpulkan, nanti dikasih banyu dan dan jenis zat lainnya, itu bisa untuk menyuburkan tanah. Itu salah satu bentuk menebar manfaat pada bumi Kak. Karena kita tahu sekarang bumi kita ini apalagi di kota Palembang cukup panas. Panas sekali karena kemarin kawan-kawan dari UIN di luar di Pulau Jawa dan dari UIN Palu itu baru datang ke Palembang, dia mengatakan, "Wow, panas sekali kota Palembang," katanya. Ngeluh ya? Iya. Karena sepanas itu. Oke, kita ke Aulia lagi, Aulia. Nah, kalau Aulia sendiri, cara menjaga motivasi ketika mengalami kegagalan dalam prestasi Aulia, seperti apa di Aulia? Kalau Aulia sendiri ketika mengalami kegagalan saat menggapai sebuah prestasi, di sini kita terutama tentunya tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Karena yang terpenting itu kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Mengenai hasil itu sudah diatur. Tetapi balik lagi, ketika kita sudah benar-benar berusaha, meskipun kita tidak mencapai sebuah prestasi yang kita inginkan, setidaknya kita punya banyak hikmah dan banyak hal yang kita pelajari dari hal tersebut. Oke, nah kalau menurut Aulia lagi nih, seberapa penting nih keterampilan seperti kepemimpinan, komunikasi dan kolaborasi dalam membangun prestasi nih Aulia? Tentu sangat penting Kak. Kepemimpinan, tentu di saat kita sudah memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, kita bisa memimpin diri kita sendiri yang terlebih dahulu. Terkadang memimpin diri sendiri itu lebih susah. Nah, saat kita sudah memiliki rasa kepemimpinan, nah kita ini akan memiliki rasa kolaborasi. Nah, di mana sifat kolaborasi ini kita bisa menerima aspirasi dari teman-teman, masukan, bisa menerima masukan. Ketika diajak Aulia, sepertinya ini kita bagus deh adakan kegiatan ini. Nah, dengan kita adanya
kepemimpinan, jadi kolaborasi ini akan tumbuh sendiri, Kak. Oh benar, ternyata benar dari pernyataan teman saya ini ada bagus, ada dampaknya, jadi bisa berkolaborasi. Oke, nah kita ke Alex lagi. Berarti Alex sebelum rival menjabat juga ya. Nah kalau pilih tanya terkait prestasi atau pencapaian yang paling membanggakan nih waktu semasa kepemimpinan Alex untuk Formakip, apa nih Lex? Oke baik, semasa pemimpinan tentunya saya sebagai ketua umum tidak bisa menyelesaikan tugas saya sendiri. Tentunya ada rekan-rekan saya, ada pengurus-pengurus yang lain. Nah kalau pencapaian yang terbaik menurut saya selama satu periode pengurusan itu adalah yang pertama kita menyusun sistem ataupun sistem organisasi ini ke depan bagaimana gitu, sehingga dari sistem yang kita susun, yang sistem kita evaluasi dan sebagainya, jadi untuk perjalanan mereka ke depan sini. Dan juga masalah program kerja tadi, masalah tentang pelatihan peningkatan skill mahasiswa itu yang menjadi program unggulan kami pada waktu periode saya sebagai ketua umum. Itu menjadi sebuah kebanggaan menurut saya, yang mana kami mengadakan kami memberikan ruang, kesempatan, waktu untuk kawan-kawan mahasiswa KIP yang berada di Unraden Pata Palembang mengikuti pelatihan ini, mengikuti untuk peningkatan skill mereka, dan terutama dalam karya tulis ilmiah gitu. Nah ini kami sudah sebagai forum ini memberikan wadah, memberikan kesempatan, yang memberikan waktu. Mari kawan-kawan kita di sini meningkatkan kemampuan kita, belajar bersama-sama. Yang di sini tidak ada yang namanya pintar, tidak ada namanya bodoh. Kita sama-sama belajar, sama-sama menambah wawasan kita untuk bekal kita nanti ke depannya gitu. Oke, baik Alex, sebagai penutup boleh disampaikan kalau ada pesan ataupun motivasi dari Formakip untuk mahasiswa baru yang ingin bergabung bersama kalian tapi mungkin masih ragu gitu ya konteksnya. Nah seperti apa nih Lex? Baik, terkadang kita sering ragu nih terkait dengan pilihan kita gitu. Dan juga ketika kita berproses ya, dimanapun kita berada ya, belajarlah sekecil apapun kesempatan itu, jangan pernah ragu ya. Ambil kesempatan itu, ketika ada kesempatan diambil, pengalaman itu dicari bukan mencari. Dan juga kita sebagai mahasiswa harus percaya diri bahwa kita akan bisa juga seperti orang-orang yang banyak meraih prestasi, yang berhasil yang berhasil. Kita belajar dan juga jangan menunggu motivasi untuk mencapai sebuah prestasi gitu. Jadi kemauannya itu harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Kita tanyakan kepada diri kita mau tetap di zona ini atau keluar dari zona nyaman ini itu. Dari diri berbenah dari diri kita sendiri dulu. Karena kesempatan sebenarnya banyak kesempatan. Hanya diri kita yang terkadang ragu, kadang mau tetap berada di zona nyaman itu kan, tidak memanfaatkan peluang ataupun kesempatan yang ada gitu. Karena kesempatan itu adalah salah satu yang bisa kita manfaatkan ya. Benar. Selagi itu masih terbuka untuk kita. Nah, kalau dari rival, silakan rival dijabarkan lagi lebih detail mungkin manfaat dengan mengikuti Formakip ini seperti apa rival? Manfaat dari mengikuti Formakip ini, kawan-kawan yang penerima beasiswa KIP itu yang pertama, dia bisa bertanya mengenai bagaimana cara rumah ini, forum ini mengelola mekanismenya untuk mengelola pemberkasan mengenai pencairan di beasiswa KIP. Nah, yang kedua Kak, itu manfaatnya itu termasuk itu dari berbagai proker, dari berbagai agenda yang kita lalui, kita bisa show up diri kita. Kita bisa menjadi talent, kita bisa menjadi seorang eksekutor acara, mengaturnya acara. Itu bisa menjadi salah satu talent MC, itu talent doa, dan yang termasuk itu yang saya pelajari itu menjadi operator ya. Operator itu kan sangat dibutuhkan sekarang, apalagi melalui aplikasi OBS. Nah, di sini kawan-kawan termasuk Kanda Alex yang mengajari saya Kak, itu manfaatnya ikut organisasi ini yaitu melatih kepemimpinan kita, jiwa-jiwa kepemimpinan kita. Pada saat kita di dunia kerja itu kita sudah tahu bagaimana mengeksekutor acara, bagaimana kita ketika menjadi konseptor acara itu kita sudah tahu Kak. Bahwasanya di forum organisasi itu adalah forum untuk diri kita berkembang. Nah, kenapa organisasi itu selalu ada, organisasi itu selalu jalan dan tidak punah dari zaman ke zaman, tidak dimakan zaman Kak. Karena di organisasi itu kita bisa mengembangkan isi pikiran kita. Di organisasi kita bisa membangun relasi kita.
Dan di organisasi juga kita tahu bagaimana kita menyatukan berbedanya kepala, tetapi kita bisa menyatukannya, Kak. Di situ. Gagasan yang baik itu bukan diciptakan oleh satu orang, tetapi gagasan yang baik diciptakan karena bermusyawarah dari berbagai kepala. Wih, keren-keren jawabannya ya. Karena di sini juga bukan hanya beasiswa yang didapat, tetapi juga soft skill juga ya, yang bisa nanti untuk menjadi bekal kita pada saat kita masuk ke dunia kerja nanti. Terkhusus untuk adik-adik dari yang tergabung di Formakip. Nah, kalau dari Aulia terakhir nih, gimana nih caranya untuk bisa bergabung dengan Formakip, apa aja yang harus disiapkan, mungkin dari skala berkas atau apapun gitu, silakan. Mungkin kalau dari berkas tentu seperti administrasi pada umumnya, KTP, KK, surat penghasilan orang tua, surat pekerjaan, dan mungkin untuk lebih detailnya nanti bisa dicek langsung di IG Formakip UIN Raden Patah Palembang. Ya, update terus ya. Selain administrasi, kita juga harus mempersiapkan diri karena nanti ada sesi wawancara, Kak. Nah, jadi di sini kita harus mempersiapkan mental, tentu juga harus doa dari orang tua. Ini yang paling penting. Ketika sudah mendapatkan restu dari orang tua dengan niat yang baik, insya Allah semua akan dilancarkan dan bisa lulus menjadi penerima beasiswa KIP, dan seluruh penerima beasiswa KIP kuliah di UIN Raden Patah Palembang bisa bergabung menjadi keluarga Formakip UIN Raden Patah Palembang. Tuh, jadi harus melibatkan ridho orang tua dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Betul. Oke. Baik, kita tanpa terasa luar biasa sekali sudah di menit ke-59 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita akan mengakhiri dulu kebersamaan kita bersama adik-adik dari Formakip UIN Raden Patah Palembang. Luar biasa sekali, terkhusus untuk Kak Pilih pribadi banyak sekali membuka wawasan ya. Dan juga tunggu apa lagi nih untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di UIN Raden Patah Palembang, selagi kesempatan masih ada, silakan dimanfaatkan dengan baik. Dan juga untuk menjadi status mahasiswa kan nggak selamanya ya. Jadi harus memanfaatkan peluang yang ada. Oke. Sekali lagi mewakili LPP RRI Palembang, kami ucapkan terima kasih untuk kalian bertiga, untuk Rivaldo, Alex dan juga Aulia, sukses selalu untuk kalian bertiga, dilancarkan perkuliahannya dan juga untuk yang mau lulus Alex ya. Mudah-mudahan semuanya akan diberikan kelancaran. Amin. Dan juga Formakip lebih jaya lagi nantinya, lebih keren lagi, makin banyak sekali yang berminat dan makin banyak juga anggota-anggotanya ya. Dan juga adik-adik yang udah datang menemani, terima kasih juga mewakili LPP RRI Palembang. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu kebersamaan kita di dialog komunitas untuk edisi malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama obrolan komunitas bersama dengan Formakip UIN Raden Patah Palembang terkait topik membidik prestasi membangun negeri. Dan juga pendengar, semoga tentunya Formakip UIN Raden Patah Palembang ini akan terus menjadi organisasi yang semakin solid, inovatif, dan juga mampu mencetak generasi muda yang berintegritas, berprestasi, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat. Semoga setiap program yang dijalankan akan memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, kampus, dan juga masyarakat luas sekalipun. Teruslah menjadi wadah inspirasi, berkolaborasi, dan juga pengembangan potensi sehingga Formakip dapat melahirkan kader-kader terbaik yang siap berkarya dan juga membawa nama baik UIN Raden Patah Palembang di tingkat regional, nasional, hingga internasional. Amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, kita informasikan di menit ke-00 nanti lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Pahjam Pro 1 untuk Anda, dan juga akan kami lanjutkan dengan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.